Saya mah mengundurkan diri saja. Nanti dulu, Bu. Kita minta penjelasan dulu dari Om Paul. Soalnya Tante Muna ngomong ke saya, nggak disuruh tugasin skamling. Justru yang penting orang itu harus bisa masak. Dan bersarmina tinggi. Loh, kok Sarmina toh Mbak? Sarmili. Hush, jangan bercanda kamu. Maksudnya orang itu nggak loyo. Tapi Tapi makanya dia minggat dari rumah ini bawa semua pakaian-pakaiannya dia. Tapi nggak usah khawatir, Mam. Gugur 1, tumbuh 1000. Dalam sekejap bakal banyak yang datang untuk menggantikan Parto. Iya, Mam. Si Papi ini kan buka lowongan kerja menjadi satpam baru di sini. Nanti sore juga yang datang melamar pasti banyak ya, Papi ya. Warga rusun ini kan pasti tertarik yang kayak gitu. Buka lowongan. Geningan. Kita makan ayam dulu yuk di bawah. Udah sore pulang aja, Rik. Ya udah, gue sendirian. Ada kingkong. Ada kingkong. Hah? Walah, masa saya dibilang kingkong? Abis itu besar sih. udah deh, jangan tersinggung sama anak kecil. Ya jelas tersinggung dong, Mbak. Masa saya dibilang kingkong? Padahal kan gorila. Ayo cepet deh. Ayo. Siapa cepat pasti dapat. Tante Mona itu betul-betul loh butuh tenaga. Oh, Papi harus rapi supaya kelihatan berwibawa. Mami belum pulang? Mami lagi beli makan malam. Iin mau mandi dulu. Selamat sore, Om. Selamat sore. Ada yang bisa saya bantu? Saya membawa 2 pelamar, Om. Pelamar? Iya. Boleh kita masuk, Tuan Besar? Silakan. Ya. Ayo, Silakan duduk. Jadi kamu berdua ini mau bekerja pada saya? Benar, Tuan. Apa nggak salah? Enggak, Tuan. Tapi yang saya butuhkan cuma 1 orang. Saya yang lebih cocok, Tuan Besar. Saya yang lebih banyak berpengalaman, Tuan. Tenaga saya lebih kuat, Tuan Besar. Yang saya butuhkan itu laki-laki. Kenapa laki-laki, Tuan Besar? Saya lebih cocok. Tenaga saya lebih kuat, Tuan Besar. Lagi pula, saya juga dapat melakukan segala macam pekerjaan. Pijit. Soal tenaga, kalau Tuan Besar perlu digotong orang lain, cukup saya sendiri, Tuan, yang gotong. Tanpa bantuan orang lain, Tuan. Turunkan saya. Percaya kan, Tuan? Percaya. Duduk. Tapi tenaga saya ini istimewa, Tuan. Pengalaman bidang memasak sudah lebih 30 tahun dan bekerja pada orang asing. Loh, ada hubungan apa dengan masak-memasak? Kalau tenaga dan pijit-memijit memang ada relevansinya. Tuan Besar, justru dalam pekerjaan ini yang paling utama adalah masakan. Tidak, sama sekali tidak. Ada apaan sih, Pi? Kok ribut banget, Iin, sampai nggak jadi mandi? Coba kamu lihat, ini para pelamarnya. Dua-duanya perempuan. Mana cocok sama kebutuhan kita?
Yang ini bertenaga gajah. Yang itu ahli masak. Tapi keduanya tetap saja perempuan. Gimana sih? Apa ibu-ibu sanggup begadang? Begadang. Loh, kok begadang sih? Memangnya kerjanya itu 24 jam? Kerjaannya sih nggak 24 jam, tapi tugas utamanya itu memang malam hari. Kalau pagi boleh ibu-ibu tidur. Walah, kok malah malam hari sih? Memangnya keluarga di sini tuh hidupnya di malam hari. Kayak Pak Ampir dong. Saya mah mengundurkan diri saja. Nanti dulu, Bu. Kita minta penjelasan dulu dari Om Paul. Soalnya Tante Muna ngomong ke saya, nggak disuruh tugasin skamling. Justru yang penting orang itu harus bisa masak. Dan bersarmina tinggi. Loh, kok Sarmina toh Mbak? Sarmili. Hush, jangan bercanda kamu. Maksudnya orang itu nggak loyo. Tapi bersarmina tinggi. Stamina. Iya, Tasmina. Itu maksud saya, Om. Stamina memang sangat vital. Justru stamina itu untuk menunjang tugas-tugasnya nanti. Sebagai penjaga malam di rumah ini, diperlukan stamina tinggi. Dan sama sekali tidak ada sangkut paut dengan keahlian memasak. Loh, kok penjaga malam? Mbak Lucy gimana sih? Katanya butuh untuk ngurus rumah tangga. Kenapa ya ketawain? Hah? Enggak, Iin mandi dulu. Ada apa ini sebenarnya? Wah, baru pulang ya Nyonya Paul? Iya. Gimana? Sudah hasil belum? Oh, itu Mbak Lucy yang bawa. Mungkin sekarang udah ada di rumah Nyonya. Iya. Aduh, terima kasih ya. Ayo cepetan dikit ya. Baik Nyonya Bos. Tante Mona, kebetulan Tante pulang. Ini loh Tante, apa betul orang yang dibutuhkan Tante ini harus bergadang setiap malam? Siapa yang bilang? Om Paul bilang begitu Tante. Ya itu RP, masa iya perempuan suruh begadang? Yang bener aja atuh. Eka tidak peduli, Mam. Kalau mau jadi satpam, ya harus mau begadang. Satpam? Tante, kok satpam sih? Diam. Tadi ini tertawa. Sekarang ya, Mam. Ada apa ini sebenarnya? Itu salah pengertian, Pi. Mereka itu untuk Eke. Untuk gantikan si Iem. Loh, jadi Kalau untuk gantikan Parto, Eke sudah bawain. Nih namanya Prapto. Siap Nyonya Bos. Siap Bapak Bos. Prapto ini ya menyelamatkan Eke dari pencopet di pertokoan. Betul. Gagah juga kamu, nggak kalah sama si Parto. Nah, hari ini kamu resmi jadi satpam. Terima kasih. Lalu masalah pendidikannya bagaimana Tuan Bos? Dididik apa lagi? Loh, pakai seragam gini kan nggak sembarangan. Harus melalui pendidikan Tuan Bos. Alah, kamu jangan sok tahu. Biar nanti saya yang didik kamu. Cukup secara teoritis saja. Tapi kan nggak enak nanti ditegur orang Tuan Bos. Saya yang bertanggung jawab. Kamu tidak usah pikirkan itu. Yang penting kamu amankan keluarga saya dari gangguan Kamtibmas. Lain-lain jadi urusan saya. Lagi juga banyak para penjaga malam di komplek-komplek yang memakai seragam seperti ini tanpa pendidikan. Tapi ya kalau kamu keberatan, tanggalkan saja seragam itu.
Nanti saya cari orang yang mau mengenakannya. Nggak begitu Tuan Bos. Biar saya laksanakan. Nah gitu atuh Prapto. Pokoknya